Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bapak Lutfi Ismail. Ya, kita akan belajar pelajaran agama. Sebelum kita belajar, kita dahulukan dulu berdoa pada Allah agar apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Mari semuanya angkat tangannya, berdoa, mulai. Selesai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Ya anak-anak, baru saja kita mendengar lantunan ayat suci Al-Quran dari asisten saya. Ya, dia yang membacakan Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berisi tentang kewajiban untuk menjalankan ibadah puasa. Oke, sebelum kita masuk ke materi yang pokok, Bapak akan menjelaskan dulu tentang apa itu puasa dan berapa jenis puasa, apa macam-macamnya, dan apa saja hukumnya. Ya, puasa menurut bahasa artinya menahan. Sedangkan menurut istilah artinya adalah menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Puasa itu sendiri adalah rukun Islam. Ya, puasa dibagi menjadi dua jenis, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Apa saja yang termasuk puasa wajib? Ya, kita lihat di sini puasa wajib. Ini adalah yang termasuk puasa wajib. Dan apa itu puasa sunnah? Dan ini adalah yang termasuk puasa sunnah. Setelah kita mengetahui macam-macam puasa wajib dan puasa sunnah, Bapak akan menjelaskan apa itu puasa wajib. Puasa wajib adalah puasa yang harus dikerjakan. Bila dikerjakan mendapat pahala dan ditinggalkan mendapat dosa. Sedangkan puasa sunnah, kita mengerjakan mendapat pahala, tidak mengerjakan tidak akan berdosa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183 telah disebutkan bahwa imbalan bagi orang yang berpuasa adalah takwa. Hadiah terbesar dari Allah adalah takwa. Rasa takut kita pada Allah itu adalah hadiah terbesar dari menjalankan puasa. Adapun rukun-rukun puasa sebagai berikut. Ya, yang pertama yaitu Islam. Sudah pasti harus beragama Islam. Yang kedua yaitu mampu menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Dan yang terakhir adalah niat. Ya, itu adalah rukun puasa. Kemudian juga ada syarat-syarat wajib puasa, yaitu sebagai berikut. Ya, yang pertama berakal sehat. Orang yang berakal sehat wajib berpuasa. Orang yang tidak berakal, yaitu misalnya orang-orang yang stres, tidak waras, itu tidak diwajibkan berpuasa. Ya, kemudian yang kedua balik atau dewasa.
orang yang sudah dewasa atau sudah balik itu wajib berpuasa. Bagaimana dengan anak-anak? Anak-anak tidak diwajibkan berpuasa, tapi sebagai sarana belajar diperbolehkan berpuasa. Kemudian yang ketiga adalah mampu menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Selain rukun dan syarat wajib puasa, ada pula syarat sah puasa. Yang pertama, Islam. Ya, orang Islam sah puasanya. Orang yang non muslim atau bukan beragama Islam tidak sah puasanya. Kemudian dia mumayyiz, yaitu bisa membedakan antara baik dan buruk. Yang ketiga, berakal, yaitu dia yang dengan sadar melakukan puasa. Kemudian selanjutnya suci dari haid atau nifas bagi wanita. Jadi ada wanita yang disebut dengan tamu bulanan, yaitu haid, dan nifas itu bagi wanita yang sudah melahirkan. Kemudian yang terakhir adalah dalam waktu yang diperbolehkan. Jadi ada waktu-waktu yang tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Contohnya misalnya hari tasyrik. Apa itu hari tasyrik? Hari yang diharamkan untuk berpuasa, yaitu pada tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Itu tidak diperbolehkan berpuasa karena kita umat Islam sedang melaksanakan ibadah kurban. Ada pula hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Ya, inilah hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama, makan dengan sengaja. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, hilang akal. Hilang akal ini adalah orang yang pingsan ataupun yang dalam keadaan koma di rumah sakit. Kemudian ada lagi haid atau datang bulan bagi wanita. Itu puasanya di pertengahan, misalnya pada siang hari dia mengalami haid, maka puasanya boleh dibatalkan atau puasanya batal. Kemudian yang terakhir, murtad. Murtad ini adalah keluar dari agama Islam. Selain hal-hal yang membatalkan puasa, ada pula hal-hal yang bisa mengurangi pahala dari puasa, yaitu sebagai berikut. Ya, pertama, melihat, mendengar, dan membicarakan hal-hal yang buruk. Itu akan mengurangi pahala puasa. Tidak membatalkan, tapi mengurangi pahala. Kemudian ada lagi mencuri atau melakukan perbuatan tercela. Nah, ini juga termasuk yang mengurangi pahala puasa kita. Dan kali ini yang kita bahas sesuai dengan pelajaran kita, yaitu bulan Ramadan yang indah, yaitu tentang bulan Ramadan dan amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan. Yang pertama adalah sholat tarawih. Yang kedua adalah tadarus Al-Quran. Yang ketiga adalah memperbanyak sedekah. Yang terakhir adalah iktikaf di masjid atau musola. Oke, yang kita bahas pertama adalah tarawih. Ya, tarawih adalah sholat sunnah yang hanya ada di bulan Ramadan dan jumlah rakaatnya adalah genap. Ya, boleh dilaksanakan 2 ataupun 4 rakaat. Ya, ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa sholat tarawih itu jumlahnya 20 rakaat dan 3 witir. Ada pula sebagian ulama yang menyatakan rakaat tarawih itu adalah 8 dan 3 witir. Jadi jumlahnya 11. Kedua pendapat itu benar. Sholat tarawih boleh dilakukan yang 20 rakaat ataupun yang 8 rakaat. Ya. Kemudian yang salah adalah orang yang tidak melakukan sholat tarawih. Kenapa? Mereka adalah orang yang rugi.
Rugi karena sholat tarawih hanya ada di bulan Ramadan, tidak ada di bulan-bulan lain. Di bulan Muharram tidak ada, bulan Safar tidak ada, hanya ada di bulan Ramadan. Kemudian tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran adalah membaca, mempelajari, dan memahami isi Al-Quran secara bersama-sama, didampingi oleh orang yang ahli atau orang yang lebih paham. Kenapa harus bersama orang yang lebih paham? Karena supaya kita lebih paham arti dari Al-Quran dan kandungannya tersebut yang kita baca. Kemudian memperbanyak sedekah. Kita memperbanyak sedekah. Sedekah boleh kapanpun boleh dilakukan. Tapi pada bulan Ramadan ini pahala kita bersedekah akan dilipat gandakan, ya, 2 kali lipat dari biasanya. Kemudian itikaf. Itikaf adalah berdiam diri di masjid atau musola untuk memperbanyak ibadah dan zikir pada Allah. Biasanya dilakukan pada saat menjelang Lailatul Qadar, yaitu tanggal-tanggal ganjil di akhir minggu bulan, bukan di akhir minggu, tapi di minggu akhir bulan Ramadan. Adapun hikmah dari puasa adalah melatih kesabaran, kemudian menanamkan rasa kasih sayang, mewujudkan rasa syukur, kemudian menyehatkan jasmani dan rohani, dan juga yang terakhir adalah melatih emosi kita. Ya, cukup sekian pelajaran hari ini. Semoga apa yang sudah dijelaskan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Ya, tetap jaga kesehatan, tetap di rumah, belajar yang rajin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.